Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andro Sidin, mahasiswa Informatika Universitas Pinaisan dengan NIM 23020200. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk menyelesaikan tugas akhir semester saya, yaitu mata kuliah pengenalan pola. Di sini saya akan memodeli sebuah data klasifikasi penyakit database. Kenapa saya memilih algoritma itu? Karena sederhana, mudah difahami dan transparan, serta sangat cocok untuk diklasifikasi data kesehatan, khususnya data penyakit diabetes. Berbeda dengan algoritma machine learning lainnya yang bersifat black box, algoritma rule-based classifier dapat menjelaskan alasan dibalik setiap keputusan yang diambil oleh sistem. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu algoritma rule-based classifier. Algoritma rule-based classifier adalah algoritma klasifikasi yang bekerja menggunakan aturan logika if. Contohnya, jika ada gula darah tinggi dan indeks massa tubuh tinggi, maka pasien diklasifikasi sebagai penderita diabetes. Dengan cara ini, sistem mengambil keputusan berdasarkan logika yang jelas. Teknik ini yang digunakan yaitu adalah teknik cloud-based classification atau extract system. Artinya, sistem tidak belajar otomatis dari data, tapi menggunakan pengetahuan fakar yang disimpan dalam bentuk aturan if-then. Teknik ini meniru cara bekerja dokter dengan mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala yang ada. Baik, adapun algoritma kerjanya. Alur kerja algoritma yaitu sistem membaca data pasien seperti glukos, BMI dan AG. Sistem mengecek aturan pertama. Jika aturan tidak dipenuhi, sistem lanjut ke aturan berikutnya. Jika tidak ada aturan yang terpenuhi, maka hasilnya tidak diabetes. Implementasi coding. Lanjut kita masuk ke script. Implementasi algoritma dibuat menggunakan kita menggunakan bahasa Python. Secara umum, coding terdiri dari beberapa tahap utama. Yang pertama yaitu membaca dataset. Pada bagian awal coding ini, sistem membaca dataset diabetes menggunakan library pandas. Fungsi dari bagian ini membagi data pasien, menyiapkan data agar diproses oleh sistem. Yaitu lanjut ke processing data. Processing dilakukan untuk membersihkan data, mengambil fitur seperti glukosa, BMI dan agen. Tahap ini penting agar setiap digunakan dalam aturan if-then. Di sini terdapat 768 data diabetes. Lanjut ke menentukan aturan penting. Aturan if-then collapse base. Di nomor 4 ini yaitu codingan. Ini adalah inti dari algoritma yang saya gunakan. Itu di bagian ini dibuat aturan seperti jika glukosa lebih kecil nilai tertentu dan BMI lebih besar nilai tertentu ditetapkan sebagai diabetes. Jika tidak memenuhi aturan, tidak diabetes. Nah, fungsi dari coding ini yaitu menyiapkan pengetahuan pakar menjadi pengambilan keputusan sebuah sistem. Yang kelima lanjut yaitu proses kualifikasi inferred ingredient. Nah, pada bagian ini ingredient bertugas mengecek setiap data pasien, mencocokkan data dengan aturan if-then,
menghasilkan keputusan akhir. Bagian ini meniru proses berpikir manusia. Yang terakhir yaitu evaluasi model. Setelah klasifikasi dilakukan, sistem evaluasi menggunakan akurasi dan konversi matrik. Lanjut ke bawah. Terdapat hasil dari hasil evaluasi akurasi model yaitu 0,74 akurasi konversi matrik. Akurat macro FG with advert. Contoh output dari data. Contoh hasil dari aplikasi glukosanya terdapat ada beberapa deteksi penyakit diabetes. Bisa kita lihat hasil dari akurasi model prediksi diabetes. Dari akurasi model akurasinya terdapat nilai 0,74. Akurasi digunakan untuk mengetahui beberapa tepat hasil kalkulasi sistem. Akurasi dihitung dengan membandingkan hasil prediksi sistem dengan data asli pada dataset. Fungsi dari codingan ini menilai kinerja sistem secara keseluruhan, mengetahui apakah aturan yang dibuat sudah efektif. Terdapat konversi matriknya juga. Konversi matrik digunakan untuk evaluasi lebih detail konversi matrik. Fungsi dari codingan dari konversi matrik mengetahui kesalahan klasifikasi sangat penting dalam kasus medis karena flash negatif berbahaya. Baik, sini saya akan menyimpulkan. Sebelum saya menyimpulkan, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan algoritma yang saya gunakan. Terdapat beberapa kelebihan, yaitu mudah dipahami, transparan, cocok untuk data medis, mudah dijelaskan secara manual. Adapun kekurangan dari algoritma ini sangat bergantung pada kualitas aturan. Kurang fleksibel untuk data besar, tidak bisa belajar otomatis seperti machine learning modern. Baik, di sini saya akan menyimpulkan inti dari algoritma yang saya gunakan. Berdasarkan implementasi dapat disimpulkan bahwanya ruleless calculation dengan teknik cloud based calculation mampu mengaplikasi data diabetes secara logis dan sistem serta cocok digunakan sebagai sistem pendukung keputusan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.